Kemana aja? Where were you going? Tonton kemana aja nih weekendnya? Or is it same with me atau sama kayak saya just stay at home di rumah aja kali ya? So Stay at home. whatever, stay at home. Okay, stay at home, bro. Okay, great. So whatever the weekend activity is, so hopefully it's really useful for you and it's good for you and your life. Okay, for everyone, yeah. What I need to say, thank you so much for being back here. Mungkin tadi ada chat dari Bro siapa ya, Bro Anjas atau siapa ya? Sorry Bro Anjas ya, belum saya balas karena masih ada kelas sebelumnya ya tadi. Jadi nanti insya Allah saya balasnya sesegera mungkin gitu. Jadi karena jam 9 juga ada kelas yang sama, so yeah I will reply as soon as possible ya, nanti sesegera mungkin. Oke, let's go everyone ya. Sekarang kita sudah ada di minggu kedua. We are in the second week ya, for all of you here. Sudah ada di minggu kedua, di mana nanti teman-teman prakteknya lebih banyak ya daripada sebelum-sebelumnya seperti itu. Tapi sekali lagi, nanti ada breakout room atau tidak, kita menyesuaikan dengan materi ya. Jadi kalau memang materi kita tentang struktur kalimat yang padat gitu ya, jadi memang sedikit banget waktu untuk breakout room ya, mungkin kita tetap praktek tapi di sini. That's it. Let's go everyone ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke materi ke-6 kita. So it's about who are they? Siapa mereka gitu ya. Who are they? Who are they? Siapa mereka? Maksudnya gimana sih ini gitu ya. So you can see this. The goal for today ya, tujuan kita hari ini, today's goal is able to describe the physical appearance of person. Tujuan kita hari ini adalah kita mampu ya, able to mampu untuk mendeskripsikan penampilan fisik seseorang. Ya, jadi nanti prakteknya teman-teman mendeskripsikan orang lain ya, tapi secara fisik kita masih belum ke karakteristik ya, seperti oh dia itu jujur, dia itu baik, dia itu sombong, dia itu angkuh atau apapun itu. Masih belum ke situ ya, tapi secara fisik seperti dia itu tinggi, dia itu kurus, dia berkulit putih, berhidung mancung, nah, seperti itu. Secara fisik saja dulu. Oke, but before it, sebelumnya saya mau tanya nih teman-teman ya, ada 4 gambar, there are 4 pictures and 3 questions, dan juga ada 3 pertanyaan. Who are they? Siapa mereka gitu ya? Dan are they famous in your country? Apakah mereka famous, terkenal di negaramu, di negara kita gitu ya? What do you know about them? Apa yang teman-teman tahu dari mereka? Oke, boleh ya. Boleh teman-teman di unmute dulu, dinyalakan dulu suaranya ya. So who are they? Siapa mereka? The first is, can you? Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Jadi Corbuzier. The second one is Corbuzier. Najwa Shihab. Najwa Shihab. Shihab. Great. The third one is yang ketiga. Justin Bieber. Justin Bieber. Bieber. Great. And then the fourth one is Taylor Swift. Taylor Swift. Great. Are they famous in your country? Yes, they are. Yes. Nah, ini Yes. kalau pertanyaan are they, berarti kalau yes tinggal dibalik ya. Jadi yes, they are. Yes, they are. What do you know about them? Apa yang teman-teman tahu dari mereka? Jadi Corbuzier is Mentalist. mentalist, okay. What YouTuber. else? YouTuber, The magician. magician, And artist, okay. Rich great. man. Rich man, okay, great, bro. What about Najwa Shihab? Journalist. 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 Okay, great. Journalist, yeah, in this case. And then Justin Bieber is Singer. Singer. A singer. singer. Okay, good. What about Taylor Swift? Singer. Also singer. Too, ya. Penyanyi juga Singer. ya. So, thank you so much everyone. Nah, itu ya teman-teman. Tapi kita bisa lihat dari penampilan fisik mereka ya. Take an example from Justin Bieber. Kita ambil contoh dari Justin Bieber aja. Justin Bieber.
Justin Bieber memiliki kulit putih. Nah, gitu ya. Itu gimana ya bilangnya ya? Kalau kita mendeskripsikan misalnya Justin Bieber atau dia memiliki kulit putih atau berkulit putih. Ada yang bisa? Can you guys? He Ayo, has Mister. skin. He has white. He has white skin. Great, he has white skin. Good job. Dia memiliki kulit putih. Boleh nggak kalau saya ganti misalnya his skin is white? Can I? Boleh nggak ya? His skin is white. Kulit dia itu putih. Boleh. Boleh ya, of course boleh. Jadi kita akan belajar tentang dua pola kalimat ini dulu ya untuk di awal, di mana teman-teman bisa mendeskripsikan seseorang ya, entah dari warna kulitnya, entah dari postur tubuhnya nih, atau mungkin dari mancung atau tidak hidungnya seperti ini. Ini pakai pola pakai have atau has, kemudian pakai ini ya kepemilikan his, skin, bla bla bla. Oke. Kita akan belajar satu persatu ya, just one by one. So, please pay attention. Silahkan diperhatikan teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan juga boleh. Nanti kita ada sesi diskusi seperti biasa. So, untuk mendeskripsikan suatu sifat atau profesi ya. Jadi sifat atau profesi. Sifat itu yang melekat pada kata benda tersebut. Jadi misalnya hidungnya mancung. Berarti sifat dari hidung itu yang mancung itu. Jadi sesuatu atau sifat yang melekat pada objek atau kata benda tersebut. Oke, kita bisa mengawali dengan kepemilikan ya atau posesif. Kepemilikan itu ada my, milikku ya, my, milikku. Ada your, milikmu, milikmu. Bukan you ya, kalau you kamu, tapi kalau your, milikmu. Kemudian their itu milik mereka. Jadi miliknya mereka. Kemudian ini bukan our tapi our. Our gitu ya. Our itu milik kami atau milik kita. Our, milik kami atau milik kita. Kemudian her itu miliknya dia perempuan. Oke, miliknya misalnya miliknya ibuku. Nah, itu her ya, miliknya dia perempuan. Kemudian kalau his, miliknya dia laki-laki. Misalnya miliknya ayahku. Ya, his, miliknya dia laki-laki. Sedangkan its itu miliknya dia, tapi dianya bukan manusia, jumlahnya satu. Misalnya hidungnya kucing. Jadi hidung miliknya kucing. Atau mungkin warnanya laptop. Oke. Ini warna yang dimiliki oleh laptop itu. Jadi its itu miliknya dia, tapi dianya bukan manusia. Bisa hewan, bisa benda, apapun itu yang jumlahnya satu. Oke, itu ya. Dan kepemilikan ini nggak bisa berdiri sendiri. Ini harus diikuti oleh noun atau kata benda. Bayangkan jika saya cuma bilang my, milikku. Kan nggak jelas ya, milikku tuh apa? Tanganku, handphoneku, kakiku, mataku, atau apa. Jadi harus diikuti oleh kata benda. My, bla bla bla. Karena kita berbicara tentang penampilan fisiknya atau secara fisik, saya ambil contoh misalnya hidung aja deh. Hidung, kata bendanya hidung, nose. Jadi kalau mau bilang hidungku, ya my nose. Hidungmu, your nose. Hidung mereka. Nah, karena mereka itu lebih dari satu orang, berarti kan lebih dari satu hidung, gitu kan? Satu orang satu hidung, tiga orang tiga hidung. Berarti noses ada S-nya. Their noses. Kemudian hidung-hidung kami, our noses. Kalau hidungnya dia perempuan, her nose. Hidungnya dia laki-laki, his nose. Misalnya hidungnya kucing gitu ya, its nose. Nah, jadi tergantung kata benda itu satu atau lebih dari satu. Kalau satu ya contohnya nose, kalau lebih dari satu noses. Tambah S karena lebih dari satu. That's it.
Beda. Nah, di sini baru kita jelaskan ya. Misalnya hidungku. Hidungku nih gimana? Misalnya pesek gitu ya. Kita taruh di sini adjektif ini ya. Adjektif itu adalah kata sifat. Oke, jadi sifatnya bagaimana? Adjektif. Kata sifat. Oke, contohnya misalnya flat ya. Flat itu pesek. Hidungku pesek gitu. Oke, jadi my nose. Kemudian nanti dikasih flat. Flat itu pesek. Nah, tapi sebelum ke kata sifat atau adjektif, kita kasih to be ya. Kita kasih to be di situ. To be itu adalah kata bantu. Kita menggunakan is ya, kalau kata bendanya cuma satu. Jika hanya satu noun atau satu kata benda, pakai is. Tapi kalau lebih dari satu dan bisa dihitung ya, misalnya ada berapa ya, 5, 10 atau berapapun tapi bisa dihitung. Lebih dari satu tapi bisa dihitung itu pakai are. Are. Oke, kita ambil contoh misalnya. Kalau misalnya hidungku pesek gitu. Karena hidungku satu ya berarti my nose is gitu ya, my nose is flat. Hidungku pesek. Kalau hidungmu, karena hidungmu satu juga your nose is flat. Tapi kalau hidung mereka kan lebih dari satu. Misalnya ada 3 orang, their noses, hidung mereka. Karena ada 3 hidung lebih dari satu, berarti pakai are. Their noses are flat. Their noses are flat. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, pokoknya pakai is kalau kata bendanya satu, pakai are kalau lebih dari satu dan bisa dihitung. Tapi ada catatan buat teman-teman ya. Catatannya adalah ketika kata benda tersebut lebih dari satu, tapi nggak bisa dihitung, kita juga menggunakan is. Jadi is juga digunakan untuk kata benda atau noun yang tidak dapat dihitung. Atau kita bilangnya uncountable noun ya, dapat dihitung. Contohnya ya rambut ini lebih dari satu tapi nggak bisa dihitung, gitu ya. Oke, coba kita lihat contoh yang ada di sini. Let's see an example ini. My hair is long. Rambutku, rambut ya, rambutku. Nah, karena rambutku ini lebih dari satu tapi nggak bisa dihitung, berarti pakai is. My hair is, baru dikasih kata sifatnya yaitu long, panjang. My hair is long. Rambutku panjang. That's it. Contoh selanjutnya, his skin. Nah, skin, kulit dianya laki-laki ya, his. Kulitnya atau kulit dia laki-laki, karena kulit nggak bisa dihitung, berarti pakai is. His skin is white. Kulit dia itu putih. Kulitnya putih. That's it. Oke. Nah, contoh yang terakhir, our noses. Oh, kebetulan sama noses ya. Our noses, hidung kami. Nah, ini bisa dihitung ya. Lebih dari satu, tapi bisa dihitung. Kan hidung kami. Kalau 3 orang ya berarti 3 hidung. 100 orang berarti 100 hidung. Maksudnya masih bisa dihitung gitu ya. Our noses are, pakai are, karena masih bisa dihitung walaupun lebih dari satu. Our noses are short. Hidung kami itu mancung. Sharp itu mancung. That's it. Oke, kita bisa menggunakan pola ini kalau kita mau mendeskripsikan seseorang. Boleh, silakan ada pertanyaan barangkali kita step by step dulu ya. Nanti kita masuk ke pola yang kedua yang bisa kita gunakan. Do you have questions so far? Bro Anja, silakan bro. Good evening.
Halo bro. Hi, Bro Andreas, please. Okay. Good evening, bro. Good evening, partners. Good evening, bro. Okay. Hmm. First of all, I wanna say sorry. Maybe this question it's kinda out of our topic today, but Okay. I wanna ask this question because it's kind of bothering me every time I heard that. So the question is, what is the meaning of the word do? Because I often hear people use this word to be praised. They add it in the end of the sentence, and it often makes me confused. So I wanna ask, so is there any additional meaning if we use this word at the end of the sentence? Okay, Hmm. thank you, bro. For Sorry. example, like it's kind of cute though. Okay, Yeah. okay. But maybe I will not answer it now ya, Bro Anjas ya. Jadi sama mungkin saya nanti bareng jawab sama pertanyaannya Bro Anjas tadi chat saya ya kayaknya ya, right? Nah, mungkin saya jawab di situ ya, Bro Anjas ya. Mungkin kita ke sini dulu, jadi biar satu line dulu ya, nah, sama teman-teman yang lain juga. Nanti kalau ini sudah benar-benar Okay. clear, baru Thank you, deh bro. nanti kita bisa ke out of topic gitu ya. Thank you, Bro. Thank you so much. Boleh pokoknya kalau teman-teman ada pertanyaan di luar topik, boleh ya, silakan japri saya. Nah, gitu. Nanti kalau memang itu apa ya ada di materi kita pasti kan ada penjelasan juga tentang itu. Tapi kalau misalnya pertanyaan tinggi banget gitu ya tentang gerund to infinitive atau mungkin tentang apapun materi yang sudah ada di level tinggi gitu, boleh segera chat saya aja. Gitu ya, Bro ya. Okay. And then Sis Vio, please, you wanna ask something? Hello, good evening, bro. Good evening, partners. Good evening. I want to ask about kepemilikan. Kepemilikan saya itu kan bisa kita pakai. We can use mine, right? Right. Where we can use mine. Kalimat yang cocok untuk penggunaan kata mine, bro. Oke, mine. Oke, mine itu artinya milikku ya, tanpa menyebutkan itu benda apa. Nah, mine itu milikku. Jadi tanpa ada, tanpa menyebutkan nama benda. Syaratnya, kalau kita mau pakai mine, itu orang yang diajak ngobrol harus paham maksud kita. Kalau saya bilang, this is mine, saya bilang this is mine, ini milikku. Tanpa saya bilang bahwa ini jam tangan, teman-teman sudah paham bahwa yang saya maksud milikku adalah jam tangan. Nah, itu ya. Jadi mine itu milikku, tapi tanpa menyebutkan nama bendanya. Dengan syarat orang yang diajak ngobrol harus paham maksud kita. Dan mungkin kita nunjukin atau mungkin dia memang sudah paham maksud kita ya. Sebelumnya kita sudah ngobrol tentang apa yang mau kita bicarakan tentang milikku itu tadi. Itu ya, Sis Pio, is it clear? Apakah sudah jelas? Yes, clear. Thank you, bro. Okay, anytime. Sis Kartika, do you wanna say or ask something? Excuse me, bro. I Yes, want to ask you, please. how do we say about our eyes, our ears? Thank you so much. Sorry, our eyes, our ears. Sorry, sister, gimana tadi? How do we say? How do we say about our eyes, our ears? Maksudnya tuh pakai is atau a gitu, bro. Oh, pakai are. Oh, Karena ya. lebih dari satu. Our eyes. Jadi, my eyes are, makanya are ya, karena lebih dari satu. Okay. Thank you so much, bro. Thank you, sister. That's great. So, thank you so much. Oke, mungkin itu ya, teman-teman. Nanti kalau ada lagi, silakan ditulis di chat ya. Nanti kita jawab, diskusikan bersama-sama. That's the first. Itu adalah yang pertama ya. Jadi pola kalimat yang pertama. Oke, untuk mendeskripsikan seseorang. Jadi diawali dengan kepemilikannya, kemudian apa yang dimiliki yaitu kata bendanya, kemudian dikasih to be, kata bantu, kalau kata
kata bendanya itu satu pakai is. Kalau kata bendanya lebih dari satu tapi bisa dihitung pakai are. Tapi kalau lebih dari satu dan nggak bisa dihitung, balik lagi pakai is. Karena dianggapnya satu kesatuan. That's it. Baru dikasih keterangan adjektifnya ya, dikasih kata sifat. Oke, atau teman-teman mau mendeskripsikan orang lain bisa pakai pola kalimat ini. Ini lebih mudah kalau menurut saya ya, tapi kalau teman-teman boleh mau pakai ini atau tadi. Di mana diawali dengan subjek ya. Dan ketika teman-teman belajar bahasa Inggris tuh ada subjek, kita harus hafal ya. Jadi ada 7 subjek dalam bahasa Inggris. Ada I, aku, ada you, kamu, they, mereka, kemudian we itu kami atau kita, kemudian she itu dia perempuan. Jumlahnya satu ya. Jadi dia itu kan satu orang, dia perempuan. Kemudian he itu dia tapi laki-laki. Jadi dia laki-laki. Dan kemudian it itu adalah dia tapi benda atau hewan. Pokoknya it itu dia jumlahnya satu selain manusia. Apapun itu ya, pokoknya selain manusia jumlahnya satu itu it. Oke, kemudian kita tinggal menambahkan have atau has. Have atau has artinya sama ya. Artinya sama-sama memiliki atau mempunyai. Tapi kapan pakai have, kapan pakai has tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, you, they, we, itu pakainya have. Aku memiliki berarti ya I have. Kamu memiliki you have. Mereka memiliki they have. Kami memiliki we have. Tapi kalau subjeknya she, he, it, kita pakai has. Jadi she has, gitu ya. He has, it has. Baru dia dikasih noun atau kata benda. Jadi apa yang dimiliki, apa yang dipunyai. That's it. Oke, kita lihat contoh di sini. Misal ya, they have blue eyes. Mereka memiliki mata berwarna biru. Karena subjeknya they, pasangannya have, they have. Boleh nggak they has gitu? Enggak, nanti salah kalau secara struktur ya. They have, baru apa yang dimiliki yaitu blue eyes, mata berwarna biru. Karena mata itu kan lebih dari satu ya, jadi langsung ada S-nya, blue eyes. Contoh kedua, she, seorang perempuan ya, she, dia perempuan gitu. She has, dia perempuan memiliki full lips, bibir tebal. Full lips, bibir tebal. Loh kan ada S-nya gitu kan. Nah, karena bibir itu ngitungnya langsung dua, bibir atas, bibir bawah. Jadi langsung ada S-nya di situ. Full lips. Ini kalau teman-teman mau pakai pola kalimatnya. Ini bisa nggak dibuat ke pola kalimat yang tadi? Bisa aja. Misalnya ya, they have blue eyes. Kalau pakai pola yang awal tadi, jadinya their eyes, mata mereka. Karena lebih dari satu ya pasti ya, dan bisa dihitung. Jadi pakai are. Their eyes are blue. Mata mereka berwarna biru. Set. Gimana kalau yang bawah nih, she has full lips. Berarti her lips, bibir dia. Karena bisa dihitung kan pas sama bawah aja. Her lips are full. Bibir dia itu tebal. That's it. Oke. Ini ya teman-teman, ini adalah pola kalimat yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan seseorang. Bisa pakai yang tadi ataupun yang ini, atau dipakai yang mana saja yang teman-teman mau, dua-duanya juga. Is it clear? Apakah sudah jelas sampai sini? Sebelum nanti kita ke kosakata dan nanti teman-teman praktek. Yes, bro. It's clear. Yes, bro, it's clear. Thank you so much. Great. Okay, so you will talk
much everyone ya. Nanti teman-teman akan banyak praktek. Dan sekarang saya akan menjelaskan kosakata berhubungan dengan physical appearance ya, penampilan fisik. Nah, dari tadi saya cuma nyontohin nose, lips gitu ya. Teman-teman bisa ke sini. Box of vocabularies atau kosakata kita hari ini ya. Oke, ada eyes, mata ya. Skin tone, kecerahan kulit. Nose, hidung. Lips, bibir. Hair, rambut ya. Body, badan atau tubuh gitu. Kita bahas satu persatu. Eyes, mata ya. Karena lebih dari satu langsung ada S-nya. Eyes. Oke, yang pertama ada jenis slant eyes. Slant eyes itu mata sipit. Jadi mata sipit slant eyes. Kemudian ada wide eyes. Wide eyes itu mata lebar. Nah, ini kebalikan dari sipit tadi ya. Slant eyes mata sipit, wide eyes mata lebar. Kemudian cross eyes. Cross bukan crossed ya, tapi langsung jadi satu. Cross eyes. Mata juling gitu. Cross eyes, mata juling. Kemudian round eyes, jadi mata bulat. Ya maksudnya melingkar gitu ya. Round eyes, mata bulat. Oke, kemudian skin tone. Nah, skin tone kecerahan kulit ya. Bisa brown atau mungkin dikasih brown skin gitu ya. Atau brown skin tone gitu juga sama aja. Atau brown aja juga oke. Coklat ya, brown skin atau brown coklat. Kemudian dark skin atau dark gelap ya, jadi berkulit gelap. Ya, boleh nggak sih kita bilang black skin aja, berkulit hitam? Ya boleh-boleh aja sih, tapi kayak apa ya, kayak langsung underestimate aja kalau langsung black skin. Ya lebih baik pakai dark skin gitu ya, berkulit gelap. Kemudian white skin berkulit putih. Kemudian creamy yellow atau creamy yellow skin, itu kuning langsat ya, berkulit kuning langsat. Kemudian bright brown skin, coklat cerah. Kalau kita kan ada sawo matang tuh gimana tuh gitu ya. Sawo matang itu kan bahasa kita sendiri ya, di bahasa Inggris nggak ada sawo matang. Jadi kita lebih ke arti yang paling mendekati yaitu adalah bright brown, coklat cerah. Ya, bright brown. Kemudian nose hidungnya. Yang pertama ada pointed nose. Pointed nose itu hidung mancung. Kemudian ada button nose. Button nose atau button nose gitu ya. Hidungnya bulat kecil. Button nose. Kemudian turn up nose. Turn up nose. Hidungnya mancung lancip gitu. Kan ada yang berhidung mancung, lancip ya. Dia turn up nose. Kemudian flat nose. Nah, flat nose itu tadi ya saya kasih contoh pesek tadi. Flat. Walaupun flat itu artinya datar ya, tapi bukan berarti datar ya, maksudnya pesek gitu. Oke, kemudian lips. Nah, lips ada S-nya juga. Sama kayak eyes tadi ya, karena langsung lebih dari satu, bibir atas, bibir bawah. That's it. Ada full lips. Full lips itu bibir atas bawah tebal, the full lips. Kemudian ada round lips, bibir bundar yang saya kayak melingkar lagi-lagi ya. Oke, round, pokoknya round itu melingkar gitu ya teman-teman. Round lips itu bibir bundar yang melingkar gitu. Kemudian thin lips itu bibir tipis, thin lips. Next, thick lips, ini kata lain dari full lips tadi ya, bibir tebal. Oke, thick lips, bibir tebal. Kemudian hair, nah hair itu rambut. Di sini ada curly hair. Curly is keriting ya, curly hair itu rambut keriting. Kemudian straight hair, ya rambut lurus ya, straight hair, rambut lurus.
Kemudian frizzy hair, ya, rambut kribo ya, mengembang. Jadi kayak frizzy, afro itu juga mengembang. Ya, rambut kribo. Kemudian wavy hair, bergelombang. Rambut bergelombang ya. The last yang terakhir body atau badan ya, tubuh. Bisa tall atau tall body gitu boleh ya. Tall atau tall body, berbadan tinggi. Kemudian short atau short body, berbadan pendek. That's it. Okay. And then fat atau fat body gitu ya, berbadan gemuk. That's it. Fat atau fat body, berbadan gemuk. Nah, kemudian skinny itu kurus ya, skinny. Bedakan skin sama skinny. Kalau skin itu kulit, tapi kalau skinny itu kurus. Berbadan kurus gitu ya, skinny body. Kemudian ideal body. Nah, kalau ideal body itu berbadan ideal. Jadi nggak ya ideal gitu ya, nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk. Oke, so question, barangkali ada pertanyaan, boleh silakan diangkat tangannya teman-teman, so you may raise your hand and we will discuss together. Sebelum kita ke prakteknya ya, silakan teman-teman, if you have a question. Oke, ini kayaknya ada chat nih ya. How about rambut ikal? Rambut ikal curly nggak sih ya teman-teman ya? Ikal tuh yang gimana ya teman-teman ya? Sorry. Bergelombang. Bergelombang ya. Sorry, mungkin keterbatasan dari saya. Ikal tuh ya lebih ke bergelombang apa keriting ya? Bukan keriting ya teman-teman. Keriting, bro. Keriting ya kayaknya ya. Karena ya setahu saya ikal ya kita bilangnya juga curly ya, curly hair. That's it. Curly ya, bro Anjas ya, curly bro. Bisa pakai curly. Jadi rambut ikal, rambut keriting ya, curly hair. That's it. Any else? Ada lagi? Boleh silahkan teman-teman. If you have question, we can do discussion. Sorry. Okay, no question. Tidak ada lagi. Okay, great. Thank you guys. Thank you so much. If there is no, kalau nggak ada sekarang praktek kita adalah silakan mendeskripsikan orang-orang terdekat, bisa dari keluarga ataupun teman ya. Kemudian kalau sudah deskripsikan tentang orang yang populer gitu ya, sudah terkenal gitu, dan tanpa menyebutkan namanya, nanti teman-teman yang lain silahkan menebak itu kira-kira siapa. Tapi mungkin kita kesini dulu, di mana teman-teman mendeskripsikan orang-orang terdekat. Mungkin ya saya buat describe your three close people. 3 ya minimal, silahkan dideskripsikan 3 orang yang orang-orang terdekat ya bagi teman-teman. Oke, silahkan nanti kalau sudah baru mendeskripsikan 1 orang ya. Describe your one popular person. Jadi mendeskripsikan 4 orang gitu. Dideskripsikan dari ini aja boleh ya, urut dari eyes ya, dari matanya, kecerahan kulit, hidung, lips ya, bibir, hair, rambut, body. Boleh dari itu boleh. Atau teman-teman acak juga nggak masalah. It's fine. Saya kasih contoh ya buat teman-teman yang baru banget di bahasa Inggris, sekali lagi jangan takut untuk speaking ya, karena saya kasih contoh pasti. Oke, yang pertama tetap ya. Nanti saya buat ke breakout room juga ya, tapi saya pengen teman-teman tetap ada yang praktek di sini. Jadi tidak langsung ke breakout room ya. Oke, hi guys, tetap ya, setidaknya ada sapaan lah di awal. Good evening, hi guys, atau apa gitu. Kemudian I am, ini silahkan disebutkan ya namanya, your name, nama teman-teman. I am Koko, I am siapa gitu ya. Kemudian karena mendeskripsikan 3 orang, berarti I will describe my close people. Aku akan mendeskripsikan 3
mendeskripsikan orang-orang terdekatku. Tapi 3 aja minimal ya. Kalau lebih dari 3 juga boleh. Soalnya first is my father. Yang pertama adalah ayahku. Saya dari eyes dulu ya, dari mata ikut ini aja kalau saya. Misalnya saya yang eyes, skin tone, sama nose pakai pola yang pertama. Jadinya his eyes are, pakai R ya, karena mata kan lebih dari 1 tapi bisa dihitung. His eyes are slant. Nah ya, itu sipit. Kemudian skin tone. His, nah ya laki-laki pakai his ya. His skin tone is brown misalnya. Kemudian his nose is flat. Ini tuh Isaac gitu ya. Nah, kemudian untuk sebelah kanan lips, hair sama body saya pakai pola yang kedua misalnya. He has misalnya fake lips. Kemudian he has straight hair, rambut lurus gitu ya. Then he has a tall body, jadi berbadan tinggi gitu. Dan ada yang pertama. Kemudian yang kedua nanti silakan ya. Second is bla 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 siapa gitu ya. Kemudian nanti third is, yang ketiga siapa. Third is, silakan ya teman-teman. Third is, boleh ditulis dulu, boleh langsung juga apa, boleh banget. Oke, kalau sudah bilang that's all, sekian gitu ya, atau that's all from me, sekian dari saya. Thank you, terima kasih. Silahkan yang mau nyoba boleh diangkat tangannya. Can I go to Sis Litania for the first one? Can I? Hi, Sis Litania. Good evening. Hello, good evening, Bro Koko. Good evening, everybody. How are you today? Great here. What about you, Sis Litania? Thank you for the opportunity. Okay, first I want to actually I have 3 girls, 3 daughters, and 3 of them are very different one of each other. My first daughter, her eyes is white, and then her skin tone is creamy yellow. Her nose is average, not flat, but not pointed, just average. And then her, what is that? Okay, her hair is straight, and her body is average, not tall, but also not short, just average for a girl. And then my second daughter, her eyes are white, and then her skin tone is bright brown, and then her nose also average, and her hair is curly. My first is straight, and my second daughter, her hair is curly. And then her body is tall. She is tall for 13 years old girl. And then the last, my third daughter, she has slant eyes, very different with her sisters. She has slant eyes, and then her skin tone is a little bit brown, and then her nose is average, and her hair is very straight, and the body, she's very skinny. I think that's all. Thank you for your attention. Thank you so much, Sis Litania. So overall, you have 3 daughters, or maybe one of the sons, 2 of sons as well, or just 3 daughters so far? It's already 3. Oh, it's already 3. Okay, I get the point. Yeah, maybe we don't know, right, 3. Sis Litania? Okay. So thank you, Sis Litania. I think there is no correction from me to you ya. Tadi sudah
tepat gitu ya pakai her karena memang perempuan ya, seorang perempuan. Jadi her eyes. Nah, jadi oke ya. So I think that's great. Oke, yang lain silahkan dipersiapkan juga ya. Oke, nanti ketika saya buat breakout room, jadi teman-teman tinggal prakteknya di sana. And then, thank you once more, Mrs. Britania. Thank you so much. Great from you. Then move to Bro Aslim Isasi ya. Hello, Bro Aslim Isasi. Long time to talk to you. Hello, bro. Thank you. Okay. Hi, How's guys. life Hi, going on? everyone. Yes, you know, my name is Aslim. You can call me Aslim. I will describe my close people. Actually, I have two younger brother and I have 4 younger sisters. Maybe I will describe my brother and my sisters. First one is my younger brother. His eyes are it's around nice maybe, yeah. And his skin tone is brown, but near bright brown maybe, right? Okay. His nose is flat, like our father, you know. And he has thin lips, and he has straight hair, and he has ideal body. Our body is ideal, all of us. And second is my younger sister. Yeah, my younger sister. Younger sister was her eyes. Her. Yeah, her eyes are slightly nice, and her skin tone is white, white skin tone, and his nose is a little pointed nose. Yeah. Her eyes, thin lips and straight hair, and her body is ideal body. Maybe that's all for me. Thank you, Mister. Thank you, Bro Aslim. Thank you so much. Okay, I have a Okay. correction for you. Koreksiannya saya tulis di chat ya, Bro Aslim ya. Jadi ketika bilang dia, karena tadi seorang laki-laki ya, brother, berarti bukan he is thin lips, bukan he is thin lips, bukan dia memiliki bibir tipis ya, tapi karena memiliki itu he has gitu ya, jadinya he has thin lips. Jadi bukan he is tapi he has. Kemudian satunya cuma cara baca aja, bukan ideal body tapi ideal body. That's it. Okay? I think that's great. Thank you, Mister. Okay, you're welcome, bro. You're welcome. Okay, so maybe it's time for us to go to the breakout room ya. Silahkan teman-teman, saya buat breakout room, tapi silahkan ya, nanti at least 3 people ya, setidaknya 3 orang ya, jadi jangan 1 atau 2 saja yang dideskripsikan, tapi coba lebih banyak speakingnya, lebih banyak prakteknya ya, dipraktekkan. Boleh mau ikut urutan ini, eyes dulu, skin tone, nose, lips, hair, body, boleh. Pakai pola yang pertama tadi boleh, pakai pola yang kedua boleh, atau yang seperti saya ini, saya campur kayak gini, boleh juga, it's okay. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman ada waktu, kan ini sudah ya, saya 3 orang saya deskripsikan, kemudian si B 3 orang juga, si C 3 orang juga. Kalau sudah selesai dan masih ada waktu, boleh dong silahkan mendeskripsikan 1 orang yang terkenal tanpa menyebutkan siapa namanya. Boleh profesinya, boleh he is comedian, he is actor, he is artist atau YouTuber atau apa, boleh, tapi jangan menyebut namanya. Oke, nanti silahkan ditebak. Jadi main tebak-tebakan gitu ya, tanpa menyebutkan siapa. Okay, so I'm going to ask you first. Saya tanya dulu nih ke teman-teman. I need your confirmation. Are you ready for the breakout room?
Sudah siap saya buat breakout room teman-teman? Yes or no, please. I need your Yes, ready. great. Okay, great everyone. I'm making one room just 3 to 4 ya, 3 sampai 4 partisipan aja satu room. See you everyone, do the best, have a nice practicing. So, see you all. Hello guys. Anybody home?
Hello. Hello. Good evening. Okay, finally we are here again. Halo Sis Mirna, Sis Litania, Bro Widayat ya. That's great. Have you practiced all? Semuanya tadi sudah dipraktekkan kan teman-teman ya? Have you practiced all of you? Yes. Great, okay. So thank you so much everyone for practicing that. So once more ya, mungkin kalau saya belum ke breakout room, just wait, maybe the next ya. Mungkin next kalau ada breakout room saya bisa ke room teman-teman. Ada beberapa yang
sudah ya, sudah ada saya di situ. Ya, tapi mungkin satu nih ketika saya ada di grup tersebut, jangan diam gitu ya. Karena ketika saya masuk, teman-teman aktif gitu ya. Oke, lagi ngobrol. Tapi ketika saya masuk langsung diam. Nah. So, it's okay everyone ya. Jadi anggap saya nggak ada di situ, teman-teman tetap lanjut aja gitu ya. Jadi saya di situ dengerin dulu ya, saya nggak akan stop, tapi dengerin, nanti saya sambil nyatet apa yang perlu saya koreksi, saya bagikan langsung di kelas utama kita. Mungkin sekali lagi ya, saya masih mendapatkan di mana teman-teman masih kebalik. Oke, kalau teman-teman memang ya kita mendeskripsikan lebih dari satu orang, tapi kan mendeskripsikannya satu per satu. Nah, jadi kalau mendeskripsikannya satu per satu ya berarti pakainya has ya. Misalnya ibu saya gitu ya, perempuan berarti she has, bukan she have, tapi she has. Itu ya. Jadi kalau she atau he pasti has. Oke, sama satu lagi, kita pakai has itu kalau ada subjek she, he, it. Tapi kalau ada kepemilikan yang her, yang his tadi ya, kita nggak perlu pakai has. Jadi bukan her has, bukan gitu. Bukan his has, bukan. Tapi have sama has itu ketika depannya subject pronoun, yaitu I, you, they, we, she, he, it. Itu ya yang saya catat teman-teman. Tapi untuk keseluruhan sih oke ya. So thank you so much everyone. Thanks a lot for today. Dan ini ya untuk besok teman-teman, materi kita adalah family. Tadi ada dari Sis Litania yang mendeskripsikan anaknya gitu ya, daughter. So besok kita akan belajar tentang family, anggota keluarga itu siapa saja, dan kita akan speaking atau berbicara berhubungan dengan family. That's it. Oke, sekali lagi tadi Bro Anjas juga sudah saya jawab ya. Silakan nanti dicek lagi Bro di chatnya. Ada beberapa teman-teman yang bertanya juga sudah saya jawab ya. Pokoknya kalau belum saya jawab di chat lagi biar chatnya naik gitu ya. So ini adalah quotes kita hari ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh ya chat saya pribadi teman-teman. Oke, so don't judge people by the cover. Ini adalah quotes kita hari ini berhubungan dengan fisik seseorang ya. Don't judge people by the cover. Jangan menghakimi seseorang dari covernya saja, because you do not know how great is the inside of the people. Karena kita nggak tahu seberapa luar biasa ya inside dari orang-orang tersebut. Okay, thank you everyone for joining today. See you tomorrow. Good night. Thank Wassalamualaikum you. warahmatullahi wabarakatuh. Night, Bye. Tomorrow, thank you, Warahmatullahi bro. wabarakatuh. Thank you, Thank bro. you so much. Thanks. Bye-bye. Thanks for joining today. See you. See you soon. See you tomorrow. See you tomorrow.